Sebentar lagi. Halo. Mas Rizky ya? Gak mulai-mulai ya? Halo. Halo. Sebentar lagi kita mulai ya, Mas Rizky ya. Mas Halo. Iya, Pak. Rizky. Siap. Ya, teman-temannya sudah pada tahu? Sebentar lagi akan kita mulai ya, sekitar 1 menit lagi ya. Kita mulai perkuliahan hari ini ya. Kita tunggu lagi 1 menit. Teman-teman yang lain Pak, belum? nggak ada suara. Ya? Tidak ada suara? Iya, tadi nggak ada suara, Pak. Saya tungguin, Pak. Ini sudah kedengeran enggak? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah. Ya. Ini saya kasih tahu teman-teman yang lain, Pak. Ya, oke. Dikasih tahu dulu. Ya, ini akan kita mulai aja kalau sudah paling tidak 2 atau 3 orang ya. Kita bisa mulai Iya, kelas siap, Pak. online ya. Siap. Iya, Pak. Pak, nanti untuk absen di mana, Pak? Absennya nanti di link YouTube ya. Dan di Siakat. Di Siakat dan link YouTube. Seperti ya. Seperti Oke, siap, Pak. ya, nanti saya share link YouTube dan apa? Biasa atau di komen kolom komentar di Siakat dan kolom komentar di YouTube ya. Ini masuk lagi Mas Aji Iya, Fatah. Pak. Siap. Ya, Mas Aji Fatah, silakan masuk. Ini ada lagi Mas siapa ini? Ini Mas siapa ini? Andre ini. Mas Andre. Sudah 3 peserta ya? Sambil kita menunggu teman-teman yang lain, kita segera mulai aja ya perkuliahan ini. Jadi karena keterbatasan waktu hanya 40 menit untuk free ya. Untuk pakai Zoom ini kan yang free 40 menit. Kalau berbayar mungkin bisa durasinya bisa panjang ya karena kita menggunakan yang free. Jadi hanya 40 menit. Segera saya mulai aja ya perkuliahan hari ini. Selamat malam semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide-nya kelihatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, slide-nya kelihatan dari Anda ya. Oke, kita mulai aja. Untuk materi hari ini ya, mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kita masuk di pertemuan ke berapa? 5 ya. Pertemuan ke-5 kelas TIS 19.2. Materinya pertemuan ke berapa ini? Sudah banyak ya kita. Bentar. Ini ada yang masuk lagi. Sudah ada Mbak Andrea. Andrea ini cowok apa cewek ini? Cowok, Pak. Cowok ya.
Ya. Kalau Idri cewek, Pak. Ya. Ini Idri cewek. Jamroni masuk ya. Jamroni, Pak. Jamroni Ya. masuk ya. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Kita masuk pertemuan kelima ya. Mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Materi hari ini adalah tentang ragam dialog. Atau bahasa mudahnya adalah interface ya. Atau interface, tahu enggak apa itu interface? Interface, ada yang tahu? Antar muka ya. Antar muka itu ya tampilan ya, bahasa mudahnya adalah tampilan ya. Ketika Anda membuat sebuah aplikasi, Anda akan desain interface-nya, antar mukanya, tampilannya gitu. Ini bahasa mudahnya. Kemudian kita masuk di konsepnya ya. Ragam dialog atau dialog style adalah cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi ya, antara manusia dan komputer ya. Tidak ada suaranya. Ada, Pak, ada. Ada suaranya ya? Ada, Pak. Ada, Ya. Pak. Oh, ini. Lancar, Pak. Mas Jamroni, sudah dengar suara saya? Dengar, Pak, cuman punya saya tak matiin tadi. Oh, ya dah ini. Oke. Tadi ada chat tidak dengar suara. Sudah dengar semua ya? Baik ya. Dengar, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Tujuan dari perancangan antarmuka ya dengan berbagai dialog pada dasarnya adalah untuk mendapatkan satu kriteria yang sangat penting ya dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yaitu supaya apa? Supaya ramah dengan pengguna atau penggunanya merasa mudah untuk melihat fiturnya yaitu atau user friendly atau mudah untuk dipahami oleh user. Jadi kalau Anda melihat tampilan dari Microsoft Word ya, MS Word, MS Excel yang sering Anda pakai, di situ ada desain antarmuka yang mudah untuk dicerna ya atau user friendly. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah bentuk-bentuk dari ragam dialog ya. Kalau Anda masuk di MS-DOS ya, MS-DOS itu tampilannya sangat datar, tidak ada gambarnya ya. Kalau Anda masuk di desain antarmuka dari MS-DOS, ya, Disk Operating System. Nah, itu di situ tidak muncul objek atau gambarnya, hanya kata-kata ya. Nah, itu juga desain antarmuka itu ya, ragam dialog menggunakan MS-DOS. Kemudian beberapa sifat penting dari ragam dialog ya. Yang pertama ada inisiatif. Ya, kita buka aja inisiatif itu seperti apa ya. Inisiatif yaitu dapat menentukan tipe-tipe pengguna ya yang dituju oleh sistem yang dibangun. Ada dua, yaitu inisiatif oleh komputer. Pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan komputer dan inisiatif oleh pengguna ya. Pengguna diharapkan memahami sekumpulan perintah dengan sintaks tertentu ya. Yang kedua, prinsip atau sifat dari ragam dialog adalah keluasan ya. Sistem atau aplikasi yang kita buat, tampilan yang kita buat harus menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna ya, yang disebut dengan kustomisasi. Ini ada yang masuk lagi, Wahyu Arfia ya. Wahyu Arfia sudah masuk ya. Oke. Jadi keluasan ini berkaitan dengan kustomisasi. Kalau kita analogikan, kita contohkan gampangnya ya. Jadi kalau Anda menggunakan aplikasi akuntansi misalkan ya, aplikasi akuntansi itu ada Mayop ya, Anda
saya kira dapat mata kuliah itu apa tidak itu. Di SIA, pelajarannya adalah SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Di Mayop itu tampilannya kompleks sekali ya. Ketika Mayop itu dipakai ya, dipakai di sebuah usaha yang kecil seperti kafe misalkan. Untuk pembuatan sistem informasi akuntansinya, saya kira terlalu kompleks ya Mayop itu. Sehingga perlu adanya kustomisasi ya. Kustomisasi itu seperti apa? Ya, keluasan dalam penggunaan akun-akun transaksi akuntansi ya. Jadi tampilannya tidak sekompleks yang ada di Mayop, tidak sekompleks yang ada di Accurate ya, yang sering kita pelajari di mata kuliah SIA ya. Nah, sehingga ini yang disebut dengan keluasan. Jadi adanya pos-pos atau transaksi-transaksi yang memang dipakai ya di suatu bisnis, suatu organisasi atau usaha ya. Kemudian sifat yang lain adalah kompleksitas. Kita tidak perlu menggunakan atau membuat antarmuka lebih dari apa yang diperlukan. Jadi ketika ada fitur yang tidak dibutuhkan, tidak perlu dibuat ya. Nah, itu akan membuat fitur tersebut tidak kepakai. Nah, itu yang fungsi ini tadi, kompleksitas ini berkaitan dengan kustomisasi. Ini sudah masuk Mas Teguh Widodo. Ya. Kemudian ada kekuatan. Kekuatan adalah jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan kepada pengguna ya. Misalkan pengguna ahli memberikan respon positif terhadap perintah-perintah yang powerful ya. Kemudian sifat yang lain berkaitan dengan beban informasi. Penyajian informasi harus sesuai dengan penggunanya ya. Jadi informasi-informasi yang ada di fitur-fitur aplikasi yang kita rancang, yang kita buat harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian sifat yang lain ada konsistensi ya. Perintah harus mempunyai sintaksis yang terstandarisasi dan urutan parameter harus mempunyai tata letak yang konsisten. Format pemasukan data harus kompatibel ya. Misalkan tombol F1 itu sering dipakai untuk menu help ya, menu bantuan ya. Dan tombol-tombol tertentu ya dipakai untuk simbol yang terstandarisasi ya. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian berkaitan dengan konsistensi ya. Konsistensi contohnya adalah dalam hal layoutnya ya, tampilannya ya. Konsisten menggunakan tampilan sehingga user tahu di mana harus melihat instruksi, pesan error, dan status suatu informasi ya. Kemudian ada information coding, warna dan highlight-nya ya. Kecerahannya juga harus diperhatikan ya. Warnanya juga harus kekontrasan warnanya ya harus balance ya, seimbang. Kemudian komen ya, menu perintahnya, penggunaan nama perintah tadi ya, instruksi sesuai dengan standar key bindings ya. Tadi misalkan escape ya, ESC biasanya untuk cancel dari aplikasi. F1 untuk menampilkan help ya. Itu berkaitan dengan konsistensi. Kemudian sifat yang lain adalah umpan balik ya. Setiap aksi dari user harus menghasilkan suatu respon yang dapat diterima dengan baik oleh user. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian atau keraguan user bahwa sistem menerima input yang terakhir ya. Sedang mengerjakan sesuatu yang diinginkan user dan sedang menunggu input berikutnya. Kemudian instruksi atau perintah harus menghasilkan suatu perubahan yang nampak pada interface ya. Misalkan ada notifikasi mail has been sent ya, saat merespon send atau kirim ya. Jadi ketika kita mengirimkan suatu informasi ada notifikasi, oh
emailnya sudah terkirim ya. Mail has been sent. Jadi ada notifikasi mail has been sent ketika merespon atau menginputkan informasi mengirim ya. Itu yang namanya umpan balik. Jadi ada interaktif ya. Fitur interaktif yang ada pada aplikasi yang Anda rancang. Kemudian ada observabilitas, berfungsi secara benar dan nampak sederhana meskipun sebenarnya pengolahan internalnya sangat rumit. Ya, jadi ketika Anda mendesain sebuah ragam dialog, sebuah interface, Anda harus melakukan observasi dulu, ya, melakukan perbandingan dulu, tampilan seperti apa ya yang mudah dipakai oleh user. Ya. Nah, jadi sebelum dirilis aplikasinya, terlebih dahulu diobservasi. Kira-kira tampilannya yang sudah Anda buat ini sudah user friendly apa belum, menarik atau belum, atau tampilannya sudah mudah dipakai atau belum ya. Ada kontrolabilitas, sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Kemudian efisiensi, ya, sangat penting jika berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan sistem. Seringkali menggunakan hasil teknologi yang baru ya. Keseimbangan atau balancing ya. Perbedaan antara manusia dan komputer, manusia yaitu dapat menangani berbagai persoalan yang berurusan dengan perubahan lingkungan, pengetahuan yang tidak pasti dan tidak lengkap, sedangkan komputer dapat melakukan pekerjaan yang berulang dan rutin, ya, penyimpanan dan pencarian data yang handal dan memberikan hasil komputasi yang sangat akurat. Ya, jadi antara manusia ya, dan komputer mempunyai karakteristik yang berbeda. Ya. Oleh karena itu harus ada keseimbangan. Ya, dalam Anda mendesain ragam dialog harus ada keseimbangan bahwa komputer itu prosesnya cepat, berulang rutin ya. Menyimpan, mencari itu dengan cepat. Sedangkan manusia proses yang dilakukan ya, pengetahuannya tidak pasti dan tidak lengkap. Jadi setiap orang, setiap user mempunyai keterbatasan masing-masing ya. Kemudian ragam dialog ya. Macam-macamnya, ragam dialog interaktif itu macam-macamnya, macam-macam jenisnya ya. Yang pertama adalah ragam dialog berbasis perintah tunggal ya. Karakteristik ragam dialog yang baik ini menurut Nelson ya. Jadi sebelum kita masuk di contoh-contoh dari ragam dialog interaktif, ada ragam dialog berbasis perintah tunggal, ada ragam dialog berbasis bahasa pemrograman, dan lain-lainnya. Kita masuk karakteristik dulu ya. Karakteristik dari ragam dialog yang baik menurut Nelson, yaitu menggunakan urutan dialog yang simpel dan alami ya. Menggunakan bahasa user, meminimalkan user memory load ya. Jadi penggunaan memori khususnya RAM itu diharapkan seminimal mungkin ya supaya tidak memperlambat proses aktifnya aplikasi ya. Kemudian ada konsistensi, menyediakan feedback ya, umpan balik tadi. Menyediakan shortcut ya, biasanya shortcutnya ini ada icon ya, simbol icon tertentu. Menyediakan pesan error yang baik, ada notifikasi, misalkan pesan belum terkirim ya. Nah, ini sudah ada notifikasi yang muncul ya ketika pesannya error misalkan, mencegah error ya. Ini kelasnya hanya dibatasi 10 orang ya. Ini yang belum masuk Mas siapa ini? Ahmad Irfan ya. Supaya saya masukkan bisa enggak? Oh, sudah masuk ini. Kemudian kita masuk di contoh ragam dialog yang pertama ya, yaitu ragam dialog yang berbasis perintah tunggal. Bentuknya seperti apa? Seperti ini ya. Kalau Anda masuk di Microsoft Command Prompt ya, MS
command prompt seperti ini. Ini tampilan ragam dialog menggunakan ragam dialog berbasis perintah tunggal ya. Jadi perintah-perintah yang tunggal ya yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada dalam domain yang disebut bahasa perintah ya, command language. Itu ciri-ciri dari ragam dialog berbasis perintah tunggal ya. Bahasa perintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna ya. Contohnya adalah perintah pada DOS ya dan Unix. Itu modelnya ragam dialog tampilannya seperti ini tadi ya. Ini yang namanya ragam dialog berbasis perintah tunggal. Ada keuntungan, ada kerugian ya ketika menggunakan tampilan ragam dialog berbasis perintah tunggal. Keuntungannya adalah cepat karena tidak ada objek gambar ya. Keuntungannya cepat, akurat, efisien, ringkas, luas, dan inisiatif oleh pengguna. Sedangkan kerugiannya membutuhkan pelatihan yang lama, membutuhkan penggunaan yang teratur, beban ingatan yang tinggi, dan jelek dalam menangani kesalahan ya, karena keterbatasan dari daya ingat kita ya. Setiap manusia pasti mempunyai daya ingat yang berbeda-beda. Ya, dengan menggunakan tampilan seperti ragam dialog berbasis tunggal akan susah untuk mengingat ya, karena kalau ada simbol atau ada gambar gitu mungkin bisa dengan cepat ya daya ingat kita masuk ke memori di gambar tersebut ya. Kemudian beberapa saran ya yang perlu dipertimbangkan untuk meminimalkan beban ingatan dan kesalahan pengetikan antara lain pilihlah kata kunci yang mudah diingat ya. Ada yang masuk lagi, Mas Ahmad Irfan. Ya, ini adalah beberapa saran yang perlu dipertimbangkan pada ragam dialog berbasis perintah tunggal ya. Kita langsung aja ke ragam dialog berbasis bahasa pemrograman ya. Tampilannya seperti ini ya. Ini adalah ragam dialog berbasis bahasa pemrograman, ada script, ada coding ya yang dimunculkan ya, seperti menggunakan FoxPro, The Base ya dan seterusnya. Kalau dialog berbasis bahasa alami ya seperti bahasa sehari-hari ya, misalkan instruksinya seperti ini. Cetak daftar semua mahasiswa yang mempunyai IP semester lebih dari 3 ya. Itu ragam dialog berbasis bahasa alami ya, bahasa kita sehari-hari. Kemudian ada ragam dialog berbasis sistem menu ya. Seperti apa tampilannya? Tampilannya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Berbasis sistem menu ya. Jadi ada menu dan ada pull down menunya ya. Kemudian ada ragam dialog berbasis pengisian borang. Ya. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah ketika Anda mengisi sebuah form ya, formulir itu, borang itu ya formulir itu ya. Itu yang namanya ragam dialog berbasis pengisian borang ya. Kemudian ada yang lain lagi yaitu ragam dialog berbasis icon ya, ikon. Ya, seperti apa? Seperti pada ketika kita membuka kontrol panel ya, Windows Explorer, di situ akan muncul icon-icon dan keterangannya ya. Icon ini menunjukkan apa? Oh, menunjukkan keyboard ya, menunjukkan add hardware dan seterusnya ya. Kemudian ragam dialog yang lain adalah ragam dialog berbasis sistem penjendelaan ya, Windows ya. Jadi tampilannya ya seperti ketika kita menggunakan Windows ya. Jadi ada jendela-jendela ketika kita membuka multitasking ya, beberapa aplikasi ya kita buat berjendela ya. Oke, waktunya tinggal 10 menit ya.
di notifikasi dari Zoom, aplikasi Zoom ya. Saya cepat aja. Kemudian ada ragam dialog berbasis interaksi grafis ya. Contohnya seperti apa? Contohnya ya seperti pada MS Word ya, Microsoft Word atau MS PowerPoint ya, ada slideshow, window. Jadi di sini ada ragam dialog berbasis grafis ya, ada layar menunya, ada tulisan menu, ada icon ya. Ini namanya ragam dialog berbasis interaksi grafis ya. Baik, saya kira untuk materinya ini karena banyak ya. Nanti bisa Anda pelajari sendiri saya kirim nanti di Google Drive ya. Anda silahkan nanti saya kirimkan ya link YouTube untuk absen di kolom di bawahnya, dan nanti absen juga di Siakat ya. Anda masuk di Siakat, Anda absen di kolom komentar ya. Nanti saya share materinya ya. Jadi materinya ada PowerPoint ini, kemudian ada referensi yang lain ya. Sebelum saya akhiri akan saya absen dulu ya di online ini yang sudah online. Mas Bagus Arel ya, ada ya. Bagus Arel. Zamroni Ibri. Hadir Pak, Zamroni. Zamroni hadir. Bagus Arel mana suaranya ini? AFK. Bagus Arel. Hadir Pak, hadir. Ahmad Makfur. Siapa ini? Dengar nggak? Ahmad. Aduh, bingung aku pakai aplikasinya. Teguh Widodo. Hadir Pak, hadir. Hadir, bagus hadir. Ahmad Makfur. Hadir Pak, hadir. Muhammad siapa ini? Rizky ya? Muhammad Rizky. Iya, Rizky Irsanto. Wahyu Arfia. Hadir Pak, hadir. Ya. Ahmad Bagus Irfan. hadir. Ahmad Irfan. Hadir menunggumu. Menunggu. Ahmad Irfan. Aktoviani. Hadir. Aktoviani ada? Hadir ya? Oke, nanti saya kirimkan link YouTube dan Anda absen di kolom komentarnya dan di Siakat ya. Baik, saya kira untuk hari ini saya akhiri sekian ya. Kuotanya sudah ada yang habis. Kita akhiri ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lacin. Lucin. Lacin.